prajurit so jago seperti kamu. Namun, Sang Begawan, aku mencari Sudawira. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawijaya Danu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawira tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malopati. Dan dia bukan pencuri Kontawijaya Danu. Tapi Sudawira sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawijaya Danu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, Sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putro. Beliau tidak bisa diganggu. Kalau seorang begawan yang datang. Hah? Sang begawan bukan seorang begawan. Hah? Kenapa seorang patih yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawijaya Danu yang bukan menjadi sebab. Keterlaluan. Kontawijaya Danu itu milikku. Kutitipkan di Duku Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawijaya Danu, Sang Begawan. Oh, Sudawirat? Lokaita? Ampun, Gusti Patih. Siapa Sang Begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawijaya Danu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya. Sudawirat, berikan Kontawijaya Danu padaku. Sebab apapun dalimu, Kontawijaya Danu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi, Sang Begawan. Kontawijaya Danu itu hanya milik Sang Narpati Basukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Dharma. Walaupun Sang Begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik Sang Begawan. Banyak omong. Rebut Kontawijaya Danu untukku. Serang! Ayo maju, Batik Madrim. Serang aku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Serahkan Kontawijaya Danu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malwapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kontawijaya Danu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Doso. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawijaya Danu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kontawijaya Danu, pulanglah ke habitatmu, begawan palsu. Tunggu, Sang Prabu. Tunggu. Sudah selesai.
Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kontawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sebab kami atur, Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu, Sudawira. Sang Kontawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih, Sudawira. Maaf Sang Prabu, saya datang mengganggu. Sembah saya Sang Maharsi. Rebat cekap Sang Prabu. Ini mengenai kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma. Iya, kembang kehidupan yang dulu pernah menjadi milik Sang Prabu Krishna Titi Sang Batara Wisnu. Kenapa dengan kembang Wijaya Kusuma, Sang Maharsi? Lebih baik kita bicarakan di dalam. Tentu saja, Sang Maharsi. Silakan. Bagus, bagus. Tidak apa gagal mendapatkan Kontawijaya Danu. Kalau sesudah ini akan mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Bopo? 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 Gendrawani, Bopo? Dada saya masih agak sakit, Bopo. kenapa kamu kesini? Kamu ini masih sakit, anakku. Bopo mencarimu ke istana. Ada berita penting yang harus Bopo katakan padamu, Gendrawani. Ah, saya juga membawa berita penting yang harus saya sampaikan kepada Bopo. Mengenai apa? Saya didatangi Kembang Wijaya Kusuma, Bopo. Didatangi Kembang Wijaya Kusuma bagaimana, Gendrawani? Kamu melihat mimpi atau bagaimana? Dengar, Gendrawani. Bopo baru saja mendapat bisikan dari riakan kembang setaman tentang Kembang Wijaya Kusuma yang dulu terkenal sebagai bunga kehidupan milik Prabu Kresna itu. Ini juga mengenai itu, Bopo. Kalau begitu katakan, jelaskan bagaimana Kembang Wijaya Kusuma milik Sang Prabu Kresna itu mendatangimu, Gendrawani. Hal ini terjadi ketika saya sedang tidur, Bopo. Bangun, Gendrawani.
tidak tahu. Lihat. Bangun. Jadi saya masih hidup. Iya. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkanmu kembali, putraku. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Tenang, Sombo. Tenang. Jangan khawatir. Aku akan membangunkannya kembali. Di mana saya, Paman? Di mana saya? Akhirnya Paman hidup kembali. Kita kembali berdarah, Pam. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkan kita. Bagaimana, Gendrawani? Kamu tidak ingin memiliki kembang Wijaya Kusuma, sang kembang kehidupan itu? Tentu, Sang Prabu. Tentu. Saya sangat menginginkannya, Sang Prabu. Saya sangat menginginkannya. Tapi... di mana kembang Wijaya Kusuma bisa saya dapatkan? Sang Prabu? Sang Prabu? Sang Prabu? Dan kamu terbangun dari tidur, tidak mendapat jawaban dari Prabu Kresna yang datang dalam mimpimu itu. Benar, Bopo. Sayang sekali. Sayang sekali. Bopo, saya ingin mimpi itu kembali terulang. Agar saya mendapat kepastian di mana kembang Wijaya Kusuma itu berada. Iya, iya. Boleh saja kamu berharap mimpimu bisa diulang kembali, Gendrawani. Tapi ini, lihat ini. Lihat, Gendrawani. Lihat ini. Ini jalan tercepat untuk mengetahui di mana kira-kira kembang Wijaya Kusuma berada. Ayo lihat. Lihat. Sulit. Dan kamu jaga satu. Danuk Dawu. Kurasa tidak ada yang lebih tepat dan yang kupercaya untuk mencari kembang Wijaya Kusuma kecuali kalian berdua. Pertama, karena Suliwa cukup memahami liku-liku Bukit Meranggas. Dan yang kedua, karena hanya Suliwalah yang bisa membedakan jenis kembang Wijaya Kusuma dengan kembang-kembang sejenisnya. Baik, Gusti Prabu. Sebagai tabib, memang saya pernah mempelajari adanya perbedaan antara kembang Wijaya Kusuma dengan kembang yang serupa, Gusti Prabu. Ya, maka dari itu, carilah kembang tersebut sesuai dengan petunjuk Sang Maharesi Empu Mahashura. Baik, Gusti.